Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari berantakan? Bukan karena semuanya hancur, tapi karena kamu masih berusaha ngumpulin pecahannya. Meski tanganku sendiri ikut berdarah karenanya. Aku pernah berpikir aku bisa menahan semuanya. Ternyata aku cuma sedang belajar cara patah dengan perlahan. Dan malam ini aku rasa aku gak lagi bisa pura-pura kuat. Hai, selamat datang di ceritaku hari ini. Kalau kamu sampai di sini, berarti kamu udah melewati badai. Diam, lelah, menyerah, dan sekarang kamu berdiri di tengah reruntuhan hatimu sendiri. Tenang, aku tahu rasanya. Berantakan bukan cuma soal kehilangan arah, tapi kehilangan dirimu di tengah semua yang kamu perjuangkan. Semua orang bilang waktu akan menyembuhkan, tapi entah kenapa waktuku malah membuat luka ini membusuk perlahan. Aku berantakan, bukan cuma di luar, tapi di dalam. Di tempat yang bahkan aku sendiri udah gak ngerti cara memperbaikinya. Pikiranku jadi seperti kota yang baru saja terbakar. Asapnya menyesakkan dada dan aku cuma bisa berdiri di tengah puing-puing kenangan. Menatap semua yang pernah ku perjuangkan, yang kini berubah jadi abu. Aku lelah jadi orang yang selalu tampak kuat. Aku muak jadi pemeran utama yang pura-pura bahagia. Aku ingin berhenti, tapi bahkan untuk menangis pun rasanya sudah tak punya tenaga. Kamu pernah gak ngerasa sedih sampai tulangmu pun ikutan sakit? Sampai nafasmu terasa berat kayak lagi nyeret dunia di atas pundakmu sendiri. Sampai kamu pengen teriak sekencang mungkin, tapi suara itu tertelan di tenggorokan yang udah terlalu lama nahan semuanya. Aku berantakan, bukan karena orang lain menjatuhkanku, tapi karena aku terus berusaha berdiri, padahal kakiku udah gak kuat lagi. Tapi mungkin berantakan ini bukan akhir. Mungkin ini cuma caraku dilahirkan ulang di antara reruntuhan rasa yang kupikir akan membunuhku. Ternyata ada cahaya kecil yang pelan-pelan menyala lagi. Mungkin aku gak akan sama lagi, tapi dari serpihan yang tersisa, aku bisa mulai membangun versi baru dari diriku. Yang gak lagi berpura-pura kuat, tapi belajar untuk jujur bahwa aku pernah jatuh separah ini, dan aku masih bisa bangkit lagi. Terima kasih udah dengerin ceritaku hari ini. 4 episode ini dari diam, lelah, menyerah, sampai berantakan, bukan tentang kesedihan, tapi tentang keberanian buat mengaku bahwa kamu pernah hancur, tapi gak hilang. Dan kalau kamu masih merasa belum sembuh, gak apa-apa, karena di balik berantakan, kadang justru di sanalah kamu akan menemukan dirimu yang paling nyata. Jadi jangan pergi dulu, karena setelah ini aku ingin ceritakan kisah baru.
tentang proses bangkit, tentang memaafkan diri sendiri, dan tentang belajar mencintai hidup meski tidak sempurna. Sampai jumpa di kisah berikutnya dari aku yang pernah hancur, tapi sekarang sedang belajar hidup lagi.